rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu an. Kitabu ahkamil aqdiyati wasyahadati. Wal aqdiyatu jam'u qada'in bil maddi wa huwa lughatan ahkamus syai'i wa imda'ihi. Ahkamus syai'i wa imda'uhu gitu. Wa syar'an faslul khusumati baina khosmaini bihukmillahi ta'ala. Wa syahadatu jam'u syahadatin, jam'u syahadati masdarin, jam'u syahadati masdarin syahida, makhuzun minas syuhudi bimaknal huduri. Wal qada'u fardu kifayatin fa in ta'ayyana ala syakhsin lazimahu talabuhu wala yajuzu ayyaliyal qada'a illa manistakmalat fihi khamsata asyara wa fi ba'din nusakhi khamsa asyara khoslatan ahaduha al-islamu fala tasihhu wilayatul kafiri walau kanat ala kafiri mislihi. Qala al-Mawardi wa ma jarat bihi adatul wulati min nasbi rajulin min ahli zimmati fataqlidu riyasat fataqlidu riyasatin wa zi'amatin wala taqlidu hukmin wa qada'in wala yalzamu ahla zimmati al hukmu bi ilzamihi bal bi iltizamihim wasani wasalisu al bulugu wal aqlu fala wilayata li sobiyin wa majnunin atbaqa jununuhu aula. Warabi'u ila akhirih wallahu a'lam. Ilmu atam la ilmana ila ma'alam. Para sahabat sekalian, kembali kita wiridan di masjid ini sambil kita itikaf, nawaitu itikaf fi hazil masjid lillahi ta'ala. Mudah-mudahan wiridan kita muzakarah murojaah mutalaah selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita menjelaskan masalah sumpah dan nazar, maka selanjutnya musonib menjelaskan tentang hukum-hukum aqdiyah wa syahadah. Sebagaimana dikatakan kitabu ahkamil aqdiyah, kitab ahkamil aqdiyah yang menjelaskan hukum-hukum aqdiyah, penetapan atau penentuan keputusan, penetapan keputusan atau penentuan keputusan. Aqdiyah memutuskan, ya. Wasyahadati dan persaksian, saksi. Jadi nanti ada hukum pemutusan, keputusan oleh hakim, dan ada hukum syahadah, persaksian oleh saksi gitu. Jadi antara hakim sebagai pemutus dan saksi sebagai orang yang menyaksikan atas suatu peristiwa itu termasuk bagian daripada hukum, ya. Wal aqdiyatu, adapun aqdiyah, lafadz aqdiyah pemutusan hukum, aqdiyah, lafaz aqdiyah itu jam'u qada'in diambil dari sebagai jamak, jam'u
sebagai jamak. Jamak kodoin dari mufrad lafaz kodok. Kodoun, kodoani, aqdiyah, gitu ya. Kodoun satu putusan, kodoani dua putusan, aqdiyah keputusan. Nah, jadi wahua dan adapun aqdiyah lughatan secara terjemah secara bahasa itu ahkamus syai'i wa imda'uhu, yaitu memutuskan sesuatu. Ahkamus syai' memutuskan atau menetapkan sesuatu, wa imda'uhu dan melaksanakannya. Jadi kalau sudah diputuskan ya harus dilaksanakan ya. Jadi aqdiyah itu apa? Aqdiyah itu secara terjemah adalah ahkam syai'i wa imda'uhu, memutuskan atau menetapkan sesuatu, wa imda'uhu dan melaksanakannya, meluluskannya, menjalankannya, begitu ya. Wa syar'an dan menurut istilah syariah, wa syar'an dan aqdiyah menurut hukum, menurut syara, menurut agama adalah faslul khusumah, memutuskan ya. Ya seperti itu. Jadi faslul khusumah memutuskan al khusumah, pertengkaran, atau al-hukumah, faslul hukumah atau faslul khusumah. Faslul khusumah memisahkan atau memutuskan pertengkaran. Jadi bagaimana agar supaya pertengkaran ini pisah, memisahkan pertengkaran, artinya memutuskan agar tidak bertengkar. Faslul khusumah menetapkan atau memutuskan sebuah pertikaian, khusumah, baina khosmaini, di antara dua orang yang bertengkar. Baina khosmaini, di antara dua berperkara, dua orang yang berperkara, dua orang yang khusumah yang bertengkar. Nah, diputuskan, dipisahkan bihukmillahi ta'ala, dengan hukum Allah Ta'ala, dengan ketetapan atau keputusan dari hukum Allah Ta'ala. Begitulah yang disebut dengan aqdiyah. Jadi aqdiyah itu, lafaz aqdiyah itu mufradnya adalah qada. Qadaun, qadaani, aqdiyah. Secara bahasa aqdiyah itu maknanya adalah memutuskan suatu perkara dan melakukannya. Secara syariah adalah menetapkan atau memutuskan sebuah pertikaian di antara dua orang yang bertikai, diputuskan dengan hukum Allah, begitu ya. Itulah yang disebut dengan aqdiyah. Wa syahadatu, adapun syahada, persaksian itu jam'u syahadatin, jamak dari mufrad syahadah. Syahadatin, syahadatani, syahadatun gitu. Syahadah satu persaksian, syahadatani dua persaksian, syahadatun itu persaksian. Nah, masdari syahida diambil dari bentuk lafaz syahida, bentuk lafaz masdar syahida. Syahida ya, diambil dari masdar syahida. Jadi syahadat itu adalah masdar dari fi'il atau kata kerja syahida. Syahida satu syahada atau syahida, syahada yashhadu, syahadatan, gitu ya. Ma'khuzun minasyuhud diambil, ma'khuzun diambil minasyuhud, dari as-syuhud, lafadz as-syuhud, masdar as-syuhud. Sahida yashhadu syuhudan, sahida yashhadu syahdan, wa mashhadan fahuwa syahidun, gitu ya.
Jadi seperti itu dah. Bimakna hudur. Makna terjemahnya adalah hudur, ada. Ada, berada, ada atau hadir. Ya. Jadi syahada itu masdar dari syahidah. Nah, syahadat artinya adalah hadir, orang yang tahu, orang yang ada, orang yang menyaksikan. Jadi syahadat itu artinya ya menyaksikan secara hadir, bukan menyaksikan secara kira-kira, gitu ya. Jadi yang syahadat itu apa? Syahadat itu ya hadir. Ya. Jadi saksi ya hadir. Nah, dah. Wal qada'u adapun qada memutuskan ya. Itu fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah. Fa in ta'ayyana ala syahsin lazimahu talabuhu. Fa in ta'ayyana, maka jika ta'ayyana ala syahsin menjadi tertentu atas satu orang, ta'ayyana menjadi muayyan, menjadi tertentu, ala syahsin penentuannya tidak dua orang, ala syahsin tapi satu orang, lazimahu maka lazim, maka harus terhadap orang itu tolabuhu untuk menuntutnya, tolabuhu mencarinya, menuntutnya. Gitu. Maunya ada satu orang, ya satu orang itu kalau dia berbuat salah ya menjadi sebuah ketentuan untuk memutuskan. Kan begitu. Kalau ada dua orang, nah itu berperkara nih. Nah, memutuskan untuk dua orang itu, memutuskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, maka memutuskannya itulah fardu kifayah oleh seorang hakim. Tetapi kalau memang tersangkanya atau kalau memang yang terdakwahnya cuma satu orang, ya harus diputuskan menjadi ketentuan, harus diputuskan begitu ya. Karena memang satu orang, dia siapa itu pembunuh, pembunuhnya berapa orang, satu orang, ya udah itu harus udah jadi penentuan, ketentuan, harus ada keputusan. Apakah keputusannya dia dipidana, kurungan atau apa gitu, harus putuskan begitu ya. Tapi kalau ada dua orang yang bertengkar untuk mencari haknya, maka memutuskan itu menjadi fardu kifayah. Jika tidak ada yang memutuskan, maka berdosalah seluruh orang Islam. Gitu ya, seperti itulah. Jadi siapa nih yang memutuskan? Ya hakim tentunya ntar. Begitu dah. Nah kemudian wala yajuzu, dan tidak boleh ayyaliyal qoda'ah. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyaliyah. Ayyaliyah itu mengiringi, maksudnya menjadi. Ayyaliyah al qoda'ah. Tidak boleh ayyaliyah menjadi al qoda'ah, menjadi seorang pemutus atau hakim atau kodi, dalam bahasa fikih disebut kodi. Dan tidak boleh menjadi seorang kodi, seorang hakim, illa man istakmalat bihi khamsata asyara, kecuali orang tersebut sempurna. Illa, kecuali man, orang, istakmalat, yang telah sempurna, yang telah memenuhi syarat. Istakmalat itu maksudnya memenuhi syarat, fihi, pada dirinya memenuhi syarat, khamsata asyara, syaratnya adalah 15. Wa fi ba'di nusakhi, dan di sebagian tulisan kitab khamsa asyara tertulis kalimat khamsa asyara, bukan khamsata asyara, tetapi khamsa asyara di sebagian kitab lain. Di kitab Fathul Qorib khamsata asyara, di kitab-kitab lain ada juga tertulis khamsa asyarata, begitu. Jadi orang yang menjadi pemutus atau hakim atau qadi itu wajib mempunyai 15.
15 apanya? Khoslatan. Khoslatan bagiannya, macamnya, kriterianya. Khoslatan. Ya. Jadi harus punya 15 kriteria. Harus punya 15 syarat. Gitu ya. Jadi apakah dia boleh menjadi seorang pemutus keputusan hukum? Boleh kalau memang dia punya 15 syarat. Apakah dia boleh menjadi seorang hakim? Boleh kalau mempunyai 15 syarat. Apakah dia boleh memutuskan sebuah hukum? Boleh kalau dia mempunyai 15 syarat. Kalau tidak mempunyai 15 syarat, maka tidak boleh menjadi seorang pemutus. Tidak boleh menjadi seorang hakim, tidak boleh menjadi seorang qadi, begitu ya. Nah, syarat hakim itu 15 macam. Nah, atau kita bukan hakim, tapi kita sebagai orang yang ditokohkan. Nah, yang ditokohkan. Maka dimintalah keputusan kita untuk memutuskan. Boleh tidak? Boleh kalau mempunyai 15 syarat. Kan dia bukan hakim. Ya nggak apa-apa kalau diminta oleh masyarakat untuk memutuskan sebuah perkara, dia wajib mempunyai 15 syarat. Kalau dia mempunyai 15 syarat, maka keputusannya boleh dijadikan hukum. Begitu. Nah, ahaduha syarat yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Seorang hakim, seorang yang memutuskan sebuah perkara harus beragama Islam. Harus beragama Islam tuh dia. Iya. Baik dia seorang hakim, hakim negara maupun seorang pemutus yang diangkat dipercaya oleh masyarakat. Fala tasihhu, maka tidak sah. Maka tidak sah, apa yang tidak sah? Wilayatul kafiri, kekuasaan orang kafir, penguasaan orang kafir untuk memutuskan hukum, maka tidak boleh. Wilayah, penguasaan, kekuasaan. Jadi orang kafir tidak boleh mempunyai kekuasaan untuk menetapkan hukum. Jadi fala tasihu, maka tidak sah wilayatul kafiri, kekuasaan orang kafir untuk memutuskan hukum. Walau kanat ala kafir, walaupun ada, walaupun kanat ada ala kafir mislihi, atas kafir yang sesamanya. Maksudnya walaupun ada juga orang kafir yang ada di daerah itu, di bagian itu, atau ada juga orang kafir yang menjadi qadi. Tapi untuk masalah pemutusan dalam sistem Islam harus diputuskan oleh hakim Islam, begitu. Qala al-Mawardi, berpendapat Imam Mawardi. Imam Mawardi ini seorang ahli negara, seorang politik, ahli siasah, hukum-hukum siasah, hukum-hukum kenegaraan. Ini adalah pakarnya Imam al-Mawardi. Kitab yang terkenal adalah Ahkamus Sultaniyah, ya, hukum-hukum kebangsaan, kenegaraan. Kata Imam Mawardi begini, wa ma jarat bihi adatul wulati min nasbi rajulin min ahli zimmati. Wa ma jarat, dan sesuatu yang berlaku, wa ma, dan sesuatu, jarat yang berlaku, bihi, dengan sesuatu itu, dan adapun sesuatu yang berlaku dengannya, adatul wulati, oleh kebiasaan para penguasa, min nasbi rajulin, untuk min dari atau untuk nasbi rajulin, menetapkan seseorang atau mengangkat seseorang. Nasbi rajulin, mengangkat seseorang, rajulin seseorang. Kebiasaan para penguasa yang mengangkat seseorang, min ahli zimmati, daripada ahlu zimmah, daripada orang-orang kafir zimmi. Ada kan orang yang mengangkat seseorang tuh dari kalangan non muslim,
Nah, fataklidu riyasatin wa zi'amatin. Fataklidu maka pengangkatannya, pengikutannya. Maksudnya pengangkatannya itu riasah, hanya sebagai tokoh. Wa zi'amah dan sebagai panutan. Jadi kalau ada sebuah kekuasaan penguasa mengangkat non muslim, orang kafir zimmi yang sudah bersosialisasi dengan masyarakat muslim, mereka damai, biasa interaksi dengan para muslim. Nah, kalau umpamanya dia diangkat sebagai orang yang bisa diambil pendapatnya, itu pengangkatannya itu hanya sebagai riasah, hanya sebagai tokoh masyarakat, ya, wazi'amah dan sebagai panutan, bukan sebagai hakim yang memutuskan perkara gitu. La taklidu hukmin, tidak bisa diikuti keputusan hukumnya, tidak bisa diangkat keputusan hukumnya. La taklidu hukmin wa qadoin, dan juga tidak bisa dijadikan hakim, begitulah maksudnya. La taklidu hukmin, tidak bisa diangkat menjadi hakim, wa qadoin atau kodi. Kodi ya hakim juga, jaksa. Jadi tidak bisa tuh orang kafir yang hidup bersama orang muslim, walaupun dia sebagai tokoh atau panutan, dia itu tidak bisa dijadikan seorang hakim atau kodi. Walayal zamu ahlaz zimmah al hukmu, walayal zamu, dan tidak mesti ahlaz zimmati, penduduk ahlu zimmah, artinya orang kafir zimmi itu tidak harus al hukmu untuk menetapkan hukum, al hukmu untuk menetapkan hukum, bi ilzamihi, dengan ketetapan hukum. Jadi orang kafir zimmi yang hidup di negara muslim, pamannya begitu, itu layal zamu, tidak mesti, layal zamu tidak harus, tidak mesti, ahlaz zimmah, ahlaz zimmati, orang non muslim tidak mesti al hukmu, mengikuti hukum, bi ilzamihi, dengan ketetapan hukum. Umpamanya hukum muslim begini, harus zakat, wajib puasa. Nah, orang non muslim tidak mesti mengikuti itu, harus semuanya harus ini dan itu, enggak mesti. Oleh karena itu, karena ada sesuatu ketetapan dari muslim yang tidak harus, tidak wajib diikuti oleh non muslim, maka non muslim tidak bisa menjadi hakim di wilayah muslim, begitu. Bahkan biiltizamihim, bahkan biiltizamihim, sesuai dengan kesanggupan mereka. Nah, waktu dulu kita pernah membahas masalah membayar pajak, bayar pajak kepada orang-orang muslim. Umpamanya ada ahlu zimmi, umpamanya ada kafir zimmi itu hidup di negara muslim, maka ada kewajiban buat dia untuk membayar pajak. Nah, pajak ini dalam hukum Islam, pajak ini tidak mesti harus dijalankan, dilakukan, diikuti oleh non muslim, tapi dia wajib melaksanakan pajak sesuai kemampuannya. Dan pemerintah muslim melihat di mana batas kekayaannya. Bila di situ dia orang kaya dan mampu membayar pajak, umpamanya setiap tahun umpamanya 1 juta, maka dia harus mengikutinya.
Kalau umpamanya dia kemampuannya hanya 200.000 per tahun, memang kenyataannya dia sanggup segitu dilihat dari keadaan kehidupannya, maka dia membayar 200.000. Nah oleh karena itu, karena posisi seorang non muslim demikian, mereka itu tidak wajib mengikuti hal-hal yang wajib dalam Islam, dan mereka diminta kesanggupannya di dalam menjalankan kewajiban di negara muslim, maka orang kafir tidak boleh menjadi hakim di negara muslim, gitu ya. Nah seperti itu. Kalaupun pamannya dia ada yang dianggap, ada yang dihormati, nah anggap dan hormat itu hanya sebagai tokoh dan panutan dan bukan sebagai pejabat, gitu. Itulah keberadaan non muslim bila dia berada di negara Islam. Jadi demikian seorang non muslim tidak patut dan tidak layak menjadi seorang hakim di negara Islam. Oleh karena itu syarat menjadi hakim, satu, dia harus beragama Islam. Dah jelas tuh ya. Wasani yang kedua, wasalisu yang ketiga. Yang kedua dan ketiga adalah al-bulugh wal aqlu. Yang kedua adalah al-bulugh, dewasa. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Jadi seorang hakim wajib dewasa dan punya akal, itu pasti. Fala wilayata lisobiyyin, maka tidak boleh menguasai wilayata, menguasai sebagai hakim, menduduki hakim lisobiyyin terhadap anak-anak, anak kecil nggak boleh jadi hakim. Wa majnunin, dan juga tidak boleh diberikan kekuasaan hakim majnun, orang gila. Orang gila yang atbaqa jununuhu, yang tetap permanen, atbaqa permanen, tetap atbaqa permanen, jununuhu oleh gilanya, yang gilanya permanen, aula atau tidak permanen. Kadang-kadang gila, nanti dia sadar lagi, normal lagi, nanti gila 2 hari, nanti, nah itu nggak boleh jadi hakim. Kenapa? Dianggap tidak berakal. Warabi'u, dan yang keempat al-hurriyah, merdeka. Ya jelas dah merdeka, karena sekarang tidak ada budak. Fala tasihhu, maka tidak sah wilayatu rokikin, penguasaan, kekuasaan hakim rokik oleh rokikin, budak. Kullihi, baik budak secara keseluruhan, au ba'du au kulluhu, ya kulluhu, baik budak secara keseluruhan, au ba'duhu, atau budak separuh, separuh merdeka separuh budak, atau budak muba'ad, baik budak murni rokikin, kulluhu, baik budak murni, au ba'duhu, atau budak muba'ad, budak yang separuh badannya merdeka separuh badannya budak, begitu. Nah, dia mencicil lah tuh untuk kemerdekaannya. Nah itu sekarang nggak ada dah budak, tapi tetap hukum ditampilkan seorang hakim wajib merdeka, gitu, bukan budak. Kalau sekarang istilah merdeka itu adalah tidak dalam tekanan dan tidak dalam apa namanya istilahnya, kontrol orang lain, gitu ya. Jadi dia bebas merdeka. Wal khamisu, dan syarat menjadi hakim yang nomor 5 az-zukuratu, yaitu jenis laki-laki. Fala tasihhu, maka tidak sah wilayatu mra'atin, kekuasaan hakim oleh seorang perempuan. Orang perempuan tidak boleh menguasai sebagai hakim. Wala khunsa, dan juga tidak boleh menguasai hakim, mempunyai kekuasaan sebagai hakim. Khunsa, bencong ya. Walau andai kata waliyal khunsa, menguasai
mempunyai kekuasaan hakim al-khunsa oleh orang yang bencong. Andai kata seorang bencong pernah menguasai sebagai hakim, halal jahli dalam keadaan ketika saat al jahli, halal jahla gitu ya, halal jahla ketika khunsa itu dalam keadaan al jahla itu tidak ketahuan apakah laki atau perempuan, masih abu-abu, nah, gitu ya. Jadi tidak diketahui oleh khalayak ramai apakah dia laki-laki atau perempuan. Yang pasti dia mempunyai dua kelamin. Nah pada saat dia menjadi hakim, umpamanya dia sebagai laki-laki gitu. Jadi dia menguasai sebagai hakim. Orang bencong itu menjadi hakim halal jahli ketika masih abu-abu, ketika masih samar, apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Pahakama, maka dia memutuskan, karena dia sebagai seorang hakim. Pahakama, maka dia memutuskan sebuah perkara. Jadi ketika dia belum diketahui secara pasti apakah dia laki-laki atau perempuan, pada saat itu tampaknya sih seperti laki-laki. Kemudian dia menjadi seorang hakim. Nah, lalu dia pahakama, dia memutuskan sebuah perkara. Begitu dia memutuskan sebuah perkara, summa bana, kemudian jelas. Kemudian ketahuan. Summa bana, kemudian jelas. Apanya yang jelas? Zakaron, akan laki-lakinya. Ternyata dia tuh orang laki, padahal dia khunsa gitu kan. Karena apa? Karena mempunyai dua kelamin dalam tubuhnya. Nah bagaimana kalau begitu? Dia kan khunsa ya, tapi ketika dia menjadi hakim pada saat itu ketahuan, ketika dia memutuskan suatu perkara dia sedang jadi laki-laki, bukan lagi jadi perempuan, tapi dia sedang jadi laki-laki. Nah kalau begitu bagaimana? Apakah sah dia sebagai orang yang memutuskan karena dirinya sebagai hakim pada saat itu? Nah walaupun demikian lam yanfuz, maka tidak tembus, tidak lulus, tidak sah hukmuhu oleh keputusannya, maka keputusannya tidak sah. Fil mazhab, menurut pendapat imam mazhab. Jadi walaupun dia ketika sedang memutuskan sebagai seorang hakim dalam keadaan laki-laki, tapi dia itu adalah bencong, punya kemaluan dua. Walaupun dia saat memutuskan dalam keadaan laki-laki, tetap keputusannya tidak sah. Kenapa? Karena dia bencong. Gitu ya. Nah tidak menolak kemungkinan 2 bulan yang akan datang dia akan menjadi perempuan. Karena kan khunsa itu kan punya 2 kemaluan, di mana 2 kemaluan itu berfungsi dua-duanya dan hidup dua-duanya. Nah, pada musim panas kadang dia jadi laki, musim dingin dia jadi perempuan, atau 1 minggu dia laki-laki, atau 1 minggu kemudian dia perempuan. Begitulah yang namanya khunsa. Jadi seorang hakim tidak boleh mempunyai jenis 2 kelamin, yaitu bencong, harus laki-laki. Itulah ya yang kelima. Wasadisu yang keenam. Kita sampai yang kelima dulu dah. Al-adalah, adil, bersikap adil. Jadi yang keenam. Jadi kita sampai 5 dulu ya hari ini, malam ini. Jadi itulah syarat seorang hakim. Yang pertama dia harus Islam. Yang kedua dia harus baligh, dewasa. Yang ketiga dia harus berakal. Yang keempat dia merdeka, artinya dia bukan budak. Dan yang kelima harus berjenis kelamin laki-laki. Nah, kalau kelima ini nggak ada salah satunya, maka dia tidak boleh menjadi seorang
hakim atau seorang jaksa, begitu ya. Nah begitu dah, besok kita akan lanjut wasadisu. Nah, ditandain tuh ya, tandain. Wasadisu dan bagian keenam syarat menjadi hakim, ya, yaitu al-adalatu, bersikap adil. Kalau tidak adil, jangan coba-coba jadi hakim, begitu. Apalagi korupsi, apalagi karena keadaan temen, kalau temennya indah, nah itu dia nggak sah jadi hakim dan dosa besar. Sudah ya, kira-kira begitulah, cukup ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Mohon taufik Allah Subhanahu wa taala, kita paham, kita mengerti, dan bisa kita jadikan sebagai wawasan keilmuan dalam kehidupan yang bersifat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, kita sama-sama menyimak dan mendengarkan penjelasan dari takdir kitab yang telah disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita semua. Demikianlah taklim kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Doa penutup akan dibacakan oleh saudara Angga Pribadi Surya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب حمد للإله في البدء والتناهي دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.